Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pasar. Dan adapun untuk anggota dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Pasar adalah suatu ruang di mana kekuatan penawaran dan permintaan bekerja untuk menentukan harga dan jumlah barang yang menghasilkan suatu transaksi perubahan kepemilikan, baik suatu fisik maupun non-fisik. Supply atau penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Harga barang itu sendiri. Umumnya, jika harga suatu barang naik, demikian pula dengan penawarannya atau penjualannya akan ikut naik, dan sebaliknya. 2. Harga barang lain yang berkaitan. Harga barang lain yang berkaitan berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait, yang kaitannya dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau penggenap, seperti energi, bahan baku, tenaga kerja. Juga mempengaruhi penawaran karena berkontribusi pada peningkatan barang keseluruhan barang yang akan dijual. Ketiga, biaya produksi. Biaya produksi mampu mempengaruhi supply yang akan dihasilkan dikarenakan akan berkaitan dengan harga barang yang akan dipasarkan untuk konsumen. Yang keempat, teknologi produksi. Kemajuan teknologi meningkatkan kualitas barang yang dipasok, atau jika ada inovasi yang mengganggu seperti saat kemajuan teknologi membuat barang menjadi usang atau kurang diminati. Kelima, jumlah pedagang atau penjual. Semakin banyak pedagang atau penjual, maka akan semakin besar penawaran yang akan dilakukan terhadap barang untuk konsumen. Keenam, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan mempengaruhi tingkat penawaran sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan target-target pasar dari perusahaan yang terkait. Ketujuh, kebijakan pemerintah. Peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi pasokan, seperti undang-undang lingkungan, serta jumlah pemasok yang meningkatkan persaingan dan ekspektasi pasar. Contohnya adalah ketika undang-undang lingkungan tentang ekstraksi minyak mempengaruhi pasokan minyak itu sendiri. Proses kurva supply. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah produksi. Dari kurva tersebut dapat dilihat perusahaan bisa berproduksi jika harga sudah sesuai dengan harga barang. Dan dapat dikatakan hubungan antara harga dan jumlah ini disebutkan dalam hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bila harga suatu barang meningkat, maka produsen akan berusaha meningkatkan jumlah barang yang akan dijual, dan sebaliknya. Jika harga turun, produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang akan dijual. Kurva supply atau kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva tersebut menunjukkan apabila semakin tinggi harga dari suatu barang, maka yang mensuplai barang tersebut akan semakin tinggi, karena harga tersebut bisa lebih tinggi dari harga produksi dari barang tersebut. Dengan kata lain, keuntungan yang akan diperoleh akan semakin tinggi dari perusahaan dan barang tersebut. Excess supply. Excess supply adalah kelebihan jumlah penawaran atau pasokan akibat kenaikan harga yang tinggi, atau supply lebih besar daripada demand. Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa permintaan barang yang diminta sebesar QD, sementara supply yang diproduksi sebesar QS dengan harga P. Harga ekuilibrium pasar adalah tingkat harga di mana jumlah barang yang ditawarkan pada para penjual sama dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Jika
Memang dengan harga yang tinggi, banyak perusahaan yang bisa berproduksi. Akan tetapi, hal tersebut menyebabkan konsumen yang sedikit sehingga terjadi kelebihan pada supply yang disebut excess supply. Akibat dari harga yang tinggi serta menyebabkan kurangnya pembeli sehingga terjadi kelebihan pada barang, dan untuk menghindari kerugian dari hal tersebut, maka terjadilah penurunan harga sehingga terlihat pada kurva tersebut menuju pada kesetimbangan pasar, yaitu equilibrium. Demand, permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: 1. Harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. 2. Harga barang lain yang terkait. Berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait, yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi dan bersifat komplement. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Keempat, selera atau kebiasaan. Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. 5. Jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. 6. Perkiraan harga di masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan. 7. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh tingkat harganya. Bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas barang yang diminta akan berkurang atau menurun. Dengan asumsi faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus berlaku. Sehingga hukum permintaan yaitu makin tinggi harga suatu barang, maka sedikit jumlah barang yang diminta. Demikian sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Excess demand, permintaan yang berlebih. Excess demand adalah kelebihan jumlah permintaan akibat penurunan harga, di mana demand melebihi dari supply. Dari kurva di atas, permintaan barang yang diminta sebesar QD, sementara supply yang diproduksi sebesar QS dengan harga P. Artinya, terdapat kekurangan, yaitu sebesar QD dikurang QS. Akibat adanya kekurangan Q ini menandakan terdapat kelangkaan atau keterbatasan barang, sehingga titik equilibrium akan tercapai ketika pada harga naik menjadi P1 dengan kuantitas barang sebesar Q1, yaitu berupa tingkat harga di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual sama dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah keadaan di mana jumlah yang diminta atau QD sama dengan jumlah yang ditawarkan atau QS. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Pasar dikatakan berada dalam kondisi seimbang pada saat tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran dalam pasar. Surplus produsen. Surplus produsen adalah ukuran perbedaan antara jumlah penerimaan total yang sesungguhnya diperoleh produsen dari memproduksi atau menjual barang atau pelayanan di pasar, dan jumlah manfaat atau keuntungan minimal yang produsen masih bersedia menerima dengan memproduksi atau menjual barang tersebut. Sebagai salah satu ilustrasinya, misalkan, pemerintah Kota Bogor yang akan merencanakan membuat sebuah taman kota. Ada 4 peserta tender pembuatan taman kota tersebut, yaitu A, B, C, dan D dengan biaya masing-masing yang diajukan pada tabel di bawah berikut. Nah, ketika pihak Pemda mengumpulkan penawaran harga dari setiap peserta tender, harga awalnya bisa saja sangat tinggi, tetapi akan turun dengan sendirinya bersamaan dengan persaingan dari peserta tender untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Apabila ternyata dari pemerintah kota menyebutkan bahwa biaya yang dianggarkan
dan disetujui untuk pembuatan taman kota adalah 6 juta, apa yang terjadi dengan keempat konsultan peserta tender tersebut? Hanya D yang memperoleh keuntungan atau surplus produsen. Karena dengan bayaran yang didapatkan sebesar 6 juta, biaya yang dikeluarkan masih lebih kecil, yaitu sebesar 5 juta. Dengan kata lain, D memperoleh surplus produsen sebesar 1 juta rupiah. Surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan nilai kerelaan seseorang untuk membayar suatu barang dikurangi nilai yang sebenarnya dibayarkan olehnya. Surplus konsumen juga merupakan ukuran manfaat baik dari arti uang, kesejahteraan, ataupun kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil membeli dan mengkonsumsi barang atau pelayanan. Sebagai salah satu ilustrasinya yaitu Kebun Raya Bogor. Ketika diadakan survei mengenai harga tiket masuk terhadap beberapa pengunjung yaitu A, B, C, dan D pada Kebun Raya Bogor, mereka memiliki batas tertinggi harga yang mereka rela bayarkan, yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Harga tertinggi yang rela dibayarkan masing-masing pengunjung disebut kerelaan untuk membayar, dan menjadi ukuran seberapa besar si calon pengunjung Kebun Raya Bogor menghargai barang tersebut. Apabila ternyata harga tiket masuk Kebun Raya Bogor ditetapkan 8.000, maka dapat dikatakan bahwa C dan D tidak dapat mendapatkan tiket masuk ke Kebun Raya Bogor karena kerelaan harga membayar keduanya berada di bawah harga yang ditetapkan. Apa keuntungan A dari penetapan harga tiket sebesar 8.000 tersebut? A telah mendapatkan tawaran yang menguntungkan. Ia rela membayar 10.000 untuk harga tiket masuk Kebun Raya Bogor, tetapi A hanya perlu membayar sebesar 8.000. Maka surplus konsumen A adalah 2.000, yang mana 10.000 dikurangi dengan 8.000, yaitu nilai kerelaan seorang A untuk membayar suatu barang dikurangi nilai yang sebenarnya dibayarkan oleh orang tersebut atau A. Distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus dihindari. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan orang lain. Adapun macam-macam distorsi pasar adalah 1. Rekayasa permintaan, 2. Penimbunan, dan 3. Penipuan. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM sebagai penyedia air bersih, dan PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Pada pasar monopoli, sebuah perusahaan dapat menaikkan harga dengan cara menurunkan kuantitas produksi sehingga mendapatkan keuntungan maksimum. Pasar monopoli itu sendiri terjadi dikarenakan adanya distorsi pasar berupa pergeseran kurva penawaran atau pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh faktor-faktor lain selain harga barang atau jasa itu sendiri. Beberapa variabel yang dapat menggeser kurva penawaran adalah 1. Harga input atau bahan baku, 2. Teknologi, 3. Perkiraan, dan 4. Jumlah teknologi. Sedangkan untuk kurva permintaan bisa bergeser dikarenakan beberapa variabel sebagai berikut, yaitu 1. Pendapatan orang, 2. Harga barang-barang terkait, 3. Selera, 4. Ekspektasi, dan 5. Jumlah pembeli. Beberapa efek yang diberikan akibat pergeseran supply dan demand adalah 1. Kenaikan permintaan dapat menyebabkan harga naik dan barang yang beredar semakin bertambah. 2. Kenaikan penawaran dapat menyebabkan harga turun dan barang yang dijual belikan bertambah. 3. Pengurangan permintaan menyebabkan harga turun dan harga yang dijual belikan berkurang. Dan yang terakhir, 4. Jika pengurangan penawaran terjadi, hal itu dapat menyebabkan harga naik dan barang yang dijual belikan berkurang. Terima kasih.